dan akhirnya kita pilih Bangkalan untuk menghadap kembali kepada Syekhuna Muhammad Khalil. Tadi memang dikatakan bahwa Syekhuna ini bukan hanya sekedar tempat untuk tabarruk, tapi juga beliau memiliki karya-karya yang menjadi referensi intelektual yang sangat berharga. Tetapi saya harus katakan terus terang saja, kami datang ke sini menggelar peringatan harlah di sini, terutama maksudnya memang tabarruk, ngalap barokah kepada Syekhuna dan mengingat apa pesan-pesan Syekhuna untuk Nahdlatul Ulama ini. Di antara pesan yang paling substansial dan paling punya makna berskala peradaban dari isyarah-isyarah Syekhuna kepada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari adalah satu ayat, saya lupa itu surat apa ayat berapa, karena biasanya NU ini tidak ngapalkan angkanya. Tapi saya ingat bahwa ayat itu berbunyi, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Orang-orang ingin mematikan cahaya Allah, tapi Allah senantiasa menyempurnakan cahayanya, walaupun mereka yang ingkar tidak suka. Dan kalau kita melakukan refleksi terhadap konteks sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama, ini menjadi sangat relevan sekali. Karena Nahdlatul Ulama lahir ketika kekuatan-kekuatan besar dunia sedang bergelut, sedang mengerahkan kekuatan-kekuatan mereka untuk mematikan nurullah. Tapi Syekhuna berpesan kepada santri-santrinya, kepada para ulama yang menjadi bagian dari simpul sanad yang ada pada diri Syekhuna, bahwa kita semua tidak boleh berkecil hati karena Allah senantiasa akan menyempurnakan cahayanya. Maka dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, Nahdlatul Ulama ini lahir dengan harapan semoga menjadi wasilah itmam nurillah, wasilah untuk menyempurnakan nurullah, walaupun mereka yang ingkar tidak suka. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang yakin bahwa mandat kita adalah mandat itmam nurillah, bahwa harapan yang dibebankan ke pundak kita adalah harapan itmam nurillah, maka tentunya kita harus kembali kepada mathal dari nurullah itu sendiri. Tadi saya sengaja mengorder request ayat kepada qori yang baca tilawah tadi, surat An-Nur ayat 35. Karena di situ ada mathal tentang nurullah. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Saya sangat menyukai ayat ini, terutama ketika saya berpikir tentang Nahdlatul Ulama. Apa yang saya sampaikan ini bukan tafsir. Apa yang saya sampaikan ini nanti sekedar cara saya membangun satu nalar tentang kedudukan Nahdlatul Ulama
di tengah-tengah gejolak sejarah dan peradaban umat manusia. Mathalun nurihi kamiskatin fiha misbah. Miskat itu ceruk yang tidak tembus, seperti jendela tapi tidak tembus, yang memang fungsinya adalah tempat untuk meletakkan pelita. Sedangkan misbah itu diletakkan di dalamnya. Saya ingin membangun satu nalar bahwa miskat itu adalah jamaah Nahdlatul Ulama, sedangkan misbahnya adalah jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jamaah ini adalah ceruk untuk menempatkan misbah, pelita. Tapi misbah itu tidak akan mampu tegak dan tenang sinarnya menerangi sekitarnya kalau tidak dilindungi dengan zujajah, dengan kaca atau semprong kalau orang Jawa mengatakan. Semprong inilah akan menjaga api dari pelita itu supaya tetap menyala dengan tenang, dengan sinar yang menerangi lingkungannya. Zujajah ini adalah tatanan organisasi. Tatanan organisasi ini harus kita fungsikan laksana zujajah yang memberi bentuk kepada sumber cahaya itu sendiri, sekaligus menjaga ketenangan api yang menjadi sumber cahaya itu. Tetapi zujajah ini harus sungguh-sungguh zujajah yang jernih. Ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala ghurbiyah. Di dalam kitab-kitab tafsir kita menemukan banyak pandangan para ulama mengenai apa yang dimaksud la syarqiyatin wala ghurbiyah. Saya tidak ingin ikut-ikutan membuat tafsir tentang ini. Saya hanya berpikir bahwa selama suatu titik disebut syarqiyah, pasti dia juga ghurbiyah. Dimanapun satu titik disebut ghurbiyah, pasti dia juga syarqiyah. Bangkalan ini adalah syarqiyah dalam perspektif Surabaya, tapi ghurbiyah dalam perspektif Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat itu ghurbiyah dalam perspektif Nusa Tenggara Timur, tapi jelas syarqiyah dalam perspektif Madura. Maka la syarqiyatin wala ghurbiyatin seharusnya berarti universal yang meliputi seluruhnya, sehingga tidak bisa lagi ditunjuk mana yang syarqiyah, mana yang ghurbiyah. Ini relevan karena misbah senantiasa dimaksudkan untuk menyinari seluruh ruangan. Misbah tidak dimaksud untuk menyinari satu sudut saja, tapi seluruh ruangan, seluruhnya tanpa kecuali. Maka Nahdlatul Ulama Jam'iyah ini harus sungguh-sungguh bisa berfungsi membawakan maslahat bagi semua tanpa kecuali, tanpa peduli perbedaan latar belakang apapun. Para masyayikh al-muassisun yang mendirikan Jam'iyah ini, pada waktu itu beliau-beliau itu adalah bagian dari bangsa inlander jajahan,
Beliau-beliau itu adalah bagian dari bangsa yang diperbudak oleh bangsa lain. Diperbudak sebagai inlander yang pangkat martabatnya sama dengan anjing. Sebagaimana tertulis di kantor-kantor gubernemen pada waktu itu, inlander dan anjing dilarang masuk. Tetapi karena di dalam dada para masyayikh itu ada zaitun yang yakadu yudhi'u walau lam tamsas hunar. Beliau-beliau berani berpikir tentang peradaban masa depan. Hari ini kita punya ketua, salah seorang ketua, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Ibu Ali Sawahid. Kita punya Sekjen Saifullah Yusuf. Kita punya Bendahara Haji Mardani Maming. Kita punya Banser Erick Thohir. Kita punya Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Kalau kita tidak berani memancangkan cita-cita tentang masa depan peradaban umat manusia, kita adalah kata-kata yang kerdil. Kita dilahirkan dari rahim para pemenang, rahim mereka yang memenangkan martabat bangsanya, rahim mereka yang mendidik keseluruhan anak bangsa ini menjadi pendekar-pendekar peradaban. Kita harus berani mencurahkan segala yang kita miliki dengan penuh ikhlas untuk memperjuangkan peradaban yang lebih mulia di masa depan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, bukan hanya untuk Nahdlatul Ulama saja, bukan hanya untuk Indonesia saja, bahkan bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh umat manusia.